secara Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, batas minimum baik untuk laki-laki atau perempuan umurnya adalah 19 tahun. Jadi di bawah 19 tahun itu termasuk perkawinan anak. Ya sebenarnya emang nggak ada niat buat nikah, cuma main-main biasa gitu kan, deket-deket biasa. Ya cuman begitu namanya anak zaman sekarang kan. Ya cuma kalau ada kesempatan ya pengen minta maaf aja gitu. Soalnya saya ngerasa keadaan saya di hidup mama sekarang kayak ngebebanin lah. Di ujung utara Jakarta, Cilincing terbentang sebagai wajah kehidupan pesisir yang syarat dengan tantangan. Rumah-rumah yang padat, anak-anak bermain di pesisir, dan para orang tua bersiap mencari kehidupan dengan melaut. Namun, di balik dinamika kehidupan ini, tersembunyi realita bahwa pernikahan anak masih marak terjadi. Kehidupan di pesisir, khususnya di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing itu memang beraneka ragam untuk warga sekitarnya. Penuh dengan kearifan lokal. Itu dominan nelayan. Adalah sebagian yang karyawan, wira swasta, buruh harian lepas, bahkan juga pekerja kantor. Tapi dominan nelayan karena mungkin posisinya berdekatan dengan pantai ya, sehingga mereka ya aksesnya lebih mudah untuk mendapatkan rezeki ya dari melaut gitu. Jadi memang terkadang permasalahan yang terjadi di anak remaja atau anak baru besar gitu ya, itu banyaklah faktor yang mungkin. Satu, karena kurang perhatian atau kontrol terhadap anak dari orang tuanya. Kalau kehidupan keras, kalau menurut saya pribadi ya keras ya masyarakat, pasti lingkungan itu ada ya. Yang satu sisi yang positif dan juga negatif. Nah, cuman terkadang anak-anak remaja ini mereka nggak paham mana yang positif, mana yang negatif. Jadi sehingganya akhirnya ya rasa keingintahuan, penasaran, terus pengen ya begitulah istilahnya, nggak takut resiko lah gitu. Akhirnya ya terjadi. Kalau untuk pernikahan dini mungkin siapa sih orangnya, keluarga mengharapkan seperti itu ya. Hei, Dek Rama. Iya. Alhamdulillah. Ayo duduk. Rama, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Iya. Habis dari mana ini tadi? Dari rumah Tante Marwa. Oh, Tante Marwa ya. Ini Pak RT Gimana? mau ngurus surat nikah ini. Iya.
surat dari pengantar dari desa di kampung. Oh, dari kampung, desa pengalian. Iya. Nanti kalau ada data seperti ini, insya Allah dalam waktu dekat, besok Senin ataupun Selasa, PRT nanti ke biasa yang ramen waktu tempo hari PRT antar itu yang ke Capil. Iya, Capil gitu, untuk masukin nama anak jadi anak seorang dari Rahman. perkawinan Bapak Rahman dan Ibu Nuraini. Nur Aini Andi. Kalau buku nikahnya ya itu nanti PRT coba tanya dari surat ini ya, yang bertanda tangan di bawah ini. Di Cilincing, pernikahan anak bukan sekadar cerita masa lalu. Pada 2022, setidaknya 19 kasus pernikahan dini terjadi di Kelurahan Kalibaru, menjadikannya salah satu wilayah dengan angka tertinggi di Jakarta Utara. Masih tertinggi pada 2023, angka pernikahan dini di Cilincing ada pada 14 pernikahan. Tentunya bentuk-bentuknya itu kan banyak ya. Kalau secara melalui pengadilan agama itu bisa kita ketahui datanya. Nah, yang tidak melalui pengadilan agama itu masih banyak. Artinya penurunan secara prevalensi di 6,92 itu adalah melalui dispensasi kawin anak ya. Artinya perkawinan anak yang dengan berbagai bentuk itu, baik perkawinan siri, perkawinan kontrak dan sebagainya, itu masih banyak. Tapi di sisi lain ini ada juga yang menjadi pengawasan kami adalah pelonggaran di isbat nikah. Nah, ini juga menjadi celah-celah bagi masyarakat melakukan perkawinan siri karena di kemudian hari akan dicatatkan secara sah melalui isbat nikah. Penyebab perkawinan anak ini salah satu faktornya adalah terkait geografi gitu ya. Ternyata di dataran pesisiran banyak juga perkawinan anak terjadi. Jadi ketika anak-anak tidak mendapatkan akses pendidikan, maka salah satunya adalah pernikahan secara dini. Kemudian juga secara kemampuan ekonomi keluarga terbatas, maka salah satu solusinya adalah menikahkan anak. Ada faktor pemahaman keagamaan gitu ya. Banyak orang tua bahwa ketika anaknya takut terjerumus kepada perzinahan, maka perkawinan itu menjadi solusinya. Kemudian juga ada faktor kalau Badilag itu menyampaikan bahwa persentase terbesarnya adalah faktor cinta. Di sudut kecil Cilincing, seorang ibu muda menjalani kehidupan sebagai ibu tunggal di saat anak sebayanya masih menata masa depan di bangku sekolah. Usianya kini 19 tahun. Pernikahan yang dilakoni pada usia 16 tahun memberinya 2 anak. Pernikahannya berakhir saat anak keduanya baru berusia beberapa bulan. Ya
Ya sebenarnya emang nggak ada niat buat nikah, cuma main-main biasa gitu kan, deket-deket biasa. Ya cuman begitu namanya anak zaman sekarang kan, namanya di Facebook kan kenal-kenalan, ternyata rumahnya deket. Jadi kan mainnya gampang kan, deket mah. Nggak sampai sebulan, cuma berapa minggu langsung nikah. Kayak mual-mual gitu kan, terus juga kok nggak haid-haid kan. Saya beraniin diri buat tespek garis 2, cuma di situ belum berani cerita sama orang tua saya. Takut. Takut ya, tapi kan harus ngomong juga kan. Ngomong nggak mau. Ya nggak ngomong apa-apa sih, cuma nunjukin wajah kecewanya aja, muka kecewa gitu, marah sama saya. Ya sebentar adanya di daftar dia nggak bilang, dia sering ngumpet mulu di kamar neneknya, mulu. Jadi saya hatinya kayaknya saya sih, jadi kayak lemes gitu. Jadi saya masuk ke kamar neneknya, deketin dia. Benar kamu lagi hamil kan? Langsung dia, ya mau gimana lagi ya, emangnya udah tahu. Akhirnya dia jujur kan, gini. Kalau saya cuma bisa nangis. ngeliat anak saya kayak gitu ya. Ya udah kejadian kayak gitu mau diapain ya? Apa memang karma dari saya juga dulu kan? Ya kalau saya pikir-pikir gitu ya. Ya saya dulu sekolahin ya kayak gitu, bisanya udah sekolah enak-enak, putuskan tengah jalan. Artinya ketika pengasuhan tidak dilakukan secara baik di dalam keluarga, maka anak melakukan perhatian di luar keluarga atau di luar rumah. Maka ketemu dengan pasangan atau ketemu dengan pacar dan sebagainya yang dirasa nyaman sehingga tidak bisa dipisahkan. Nah itu faktor cinta kalau bahasa Badila, kalau kami membahasakannya adalah pola asuh yang tidak positif. Itu juga menjadi faktor kepada perkawinan anak. Jadi saya namanya kehidupan sono ngontrak apa ya. Jadi kan bapaknya kan kerja malam, ngojek, pulang pagi. Saya pagi sampai kadang malam kalau lembur kan. Jadi kayak dia gimana sendirian kayak di kamar mulu gitu, dalam rumah. Nggak punya teman. Sekali ada teman ke rumah, bapaknya marah-marah gitu. Jadi pikiran anak tuh udah cuma punya teman di Facebook doang. Apalagi kalau ngelihat seangkatan saya kan pada di media sosial pada ngepost katanya harusnya saya ada di situ gitu, cuma ada rasa nyesel aja sih, ada yang iri gitu ya. Di bayangan saya sayang kan baru masuk sekolah, apalagi di situ baru banget keterima kan, sayang juga negeri. Cuma itu doang sih di pikiran saya. Terus juga masa depan saya kan masih panjang, belum lulus SMA kan. Ya seharusnya kalau ngomong menikah kan persiapan dulu, jangan kayak nikahnya kayak kan saya nikah kayak keluarga doang kan. Kan kalau punya anak juga bukan ibaratnya lu ngelahirin doang kan, harus ngebesarin, ngurusin, sayang banget lah. Kasihan dari kecil nggak ngerasain peran ayah sama ibu, nggak ada peran lelaki gitu di rumah. Jangan sampai ngikutin jejak saya gitu. Kalau bisa mah ya jangan nikah muda lah, jangan ikutin pergaulan semasanya dia.
ketika saya menjadi pengurus rukun tetangga, banyaklah kejadian yang seperti itu ya. Bahkan ketika saya tanya pada saat dia mau membuat surat minta pengantar untuk keterangan menikah, ya saya buatin lah. Tapi dengan catatan ya udah cukup umur, dia udah punya KTP dan udah layak gitu kan. Cuman terkadang ada juga nih masyarakat ataupun warga yang saya tanya calonnya orang mana, terus kenal di mana. Ada yang dia mau memberikan keterangan, ada juga yang adalah Pak RT udah tenang aja lah gini. Nah ketika dia ada respon tanya terus dia jawab, saya seneng tuh, sehingga disitulah saya masuk. Artinya mengedukasi mereka, memberikan pengarahan kepada mereka, karena sesungguhnya yang namanya kamu mau menikah ini cuman satu tujuannya, sakinah, mawadah, warohmah. Nah tiba-tiba dapat beberapa tahun lagi dia datang, dia mau rubah pecah kakak. Tapi saya lihat datanya di situ ternyata tidak cukup umur dan tidak memiliki dokumen buku nikah yang tercatat di pemerintah. Sehingga ya saya bilang di awal kan saya sudah menyampaikan, sayang saya bilang kalau yang namanya nikah di bawah tangan, karena ya itu hak-hak yang untuk didapatkan di dalam rumah tangga masing-masing itu jadi ngambang, saya bilang. Kehilangan pendidikan berarti kehilangan kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Tanpa ilmu dan keterampilan, kecenderungan terjebak dalam lingkaran yang sulit diputus, sulit untuk dihindari. Membuat generasi berikutnya pun beresiko mengalami nasib yang sama. Tentunya ini terjadi pelanggaran atas hak pendidikan. Karena sebagian besar ketika anak menikah maka otomatis putus sekolah, berhenti dari sekolahnya. Itu bisa karena anaknya tidak mau, anak ataupun keluarganya tidak menghendaki untuk melanjutkan sekolah. Padahal anak dalam kondisi tersebut harus tetap mendapatkan hak pendidikan. Yang kedua, hak untuk menikmati waktu luang, ya. Karena dengan menikah kemudian memiliki anak, mengandung, artinya dia di posisi anak mengasuh anak. Tentunya dia juga akan kehilangan hak dia untuk menikmati waktu luang. Nah, kalau terlanjur melakukan perkawinan anak, maka jangan pernah untuk putus sekolah. Itu karena pendidikan menjadi jendela bagaimana ke depannya. Oh, tenang. Oke, aku mau nanya. Di sini siapa yang cita-citanya jadi dokter? Siapa yang jadi perawat? Siapa yang mau jadi bidan? Siapa yang mau jadi pilot? Nah, kalau misalnya nanti kalau mau belajar nanti buat jadi dokter, jadi polwan, jadi polisi, kita harus belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kita menikahmu, nggak boleh ya. Sebuah komunitas bernama Taman Anak Pesisir berdiri sebagai ruang belajar alternatif bagi anak-anak Cilincing. Taman ini menjadi tempat bagi anak-anak untuk belajar, bermain, dan melihat dunia yang lebih luas lagi. Tujuan utamanya sebenarnya kita mau anak-anak nelayan kita bisa belajar tapi sambil bermain. Jadi kita sambil, di sini kan banyak kegiatan-kegiatan yang kurang positif, kayak ada tawuran, ada dan sebagainya lah. Jadi Bang Aceng ini mau bikin kayak anak-anak ini teralihkan. Jadi dari hal negatif jadi ke hal yang positif, kayak belajar di hari Jumat, Sabtu, sama Minggu gitu. Jadi lebih ke biar anak-anak ada kegiatan baru yang lebih positif dan anak-anak juga termotivasi, terinspirasi dari kakak-kakak yang datang atau tamu-tamu yang datang.
Kalau masih muda harusnya ngapain dulu? Belajar. Boleh gak nikah? Nikahnya nanti kalau udah jadi dokter, ya gak? Kalau udah gede baru boleh nih. Kalau masih kecil boleh nikah gak? Jadi mungkin kalau misalnya di sini saya kurang tahu kalau yang di luar dari anak murid kami, tapi kalau di anak murid kami ada beberapa anak yang emang udah menikah, pernikahan dini. Itu salah satunya ya, mungkin kalau misalnya di sini aja udah, ya di luar mungkin lebih banyak lagi gitu. Dampaknya mungkin ada ya, cuman nggak 100% ya. Cuman yang saya alhamdulillahin adalah misalnya anak-anak jadi terbuka sama kita. Jadi apapun yang terjadi, anak-anak iniin lah, dia ngalamin ini, mereka terbuka sama kita. Kita kan juga jadi bisa ngelihat potensi anak itu ngebatasin gitu ya. Kami juga yang selalu ngingetin untuk jaga batasan, jaga perilaku ketika ketemu sama orang gitu-gitu. Baik banget. Kakaknya juga semuanya cuma kakak mama. Ya, cuma kalau ada kesempatan ya pengen minta maaf aja gitu. Soalnya saya ngerasa keadaan saya di hidup mama sekarang kayak ngebebanin lah. Saya juga kalau bisa menjauh ya saya lebih memilih menjauh. Cuma saya nggak bisa, masih butuh orang tua kan. Sampai mereka pisah juga. Jadi kayak ngerasa, kayak gue beban nih. Thank you.